Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruangan gereja. Selamat pagi juga Bapak Ibu semua sidang jemaat yang ada di rumah, yang mengakses melalui Zoom masing-masing. Kita semua bersuka cita pada kesempatan pagi hari ini karena kita telah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2022. Ya, kita mengucap syukur bahwa kita semua diizinkan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada sampai hari ini. Ya, mari kita bukan hanya untuk menerima berkat Tuhan saja, tetapi kita untuk memberikan hidup kita, hati kita juga bagi Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama menyembah Dia. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia yang memulai segala sesuatu dengan hal yang baik dan Dia yang akan senantiasa memelihara keberadaan kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan menyembah Tuhan. Biarlah kita dapat merasakan kesetiaan Tuhan yang nyata atas hidup kita, yang dinyatakan dari sehari ke sehari. Karya Tuhan yang luar biasa akan kita nikmati bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai. Yesus
Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang telah menciptakan kami seturut dengan gambar-Mu ya Tuhan. Engkau yang dari semula mengadakan kami dengan tujuan yang sempurna menurut rancangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang akan memelihara iman kami Tuhan, sehingga kami senantiasa didapati indah di hadapan-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, inilah kerinduan setiap kami. Kami mau Tuhan, hidup kami dibangun oleh Tuhan. Kami mau dari sehari ke sehari, hidup kami, hati kami terus dibentuk oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami percaya di dalam tangan-Mu, di dalam pembentukan-Mu Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dari waktu ke waktu yang Tuhan beri buat kami, untuk kami ada, untuk kami hidup dan menikmati karunia-Mu sampai hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan saat ini bakti kami, penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah nama Tuhan dimuliakan atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah sesuatu hal yang manusiawi ketika di dalam perjalanan hidup kita mungkin kita melakukan hal-hal yang terkadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berpikir oh ini baik, tetapi Tuhan bilang ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Ya, maka mari kita melalui pujian yang akan kita naikkan kepada Dia, biarlah kita memiliki tekad, ya, memiliki tekad untuk terus menjadi pengikut Tuhan. Kita memiliki tekad untuk diubahkan oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Aku bertekad, nyanyian pujian ini akan kita sambung dengan setia, setialah. Mari kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Bait yang pertama kita akan nyanyikan bersama-sama, bait yang kedua dan ketiga kaum pria akan menyanyikan, dan bait yang ketiga keempat kaum wanita akan menyanyikan pujian. Yeah.
setia karena Yesus juga setia bagi kita semua. Mari saatnya pada kesempatan ini kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Wijaya dengan judul Berlakulah Setia kepada Tuhan, diambil dari Yehezkiel pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-20. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan sampai akhir hidupku. Mari kita terus berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Siapapun
pujian, persiapan firman Tuhan pagi ini, ada sebuah komitmen, ada sebuah harapan bahwa kami ingin mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus kami datang, kami ingin membawa pujian dan penyembahan kami kepada Engkau, kepada Allah yang mengenal kehidupan kami ya Tuhan. Kau tahu cerita hidup kami, bahkan Kau tahu isi hati kami, bahkan Kau telah memilih kami, bahkan mengubah kehidupan kami seturut dengan Kau menjadi sempurna oleh karena karya-Mu yang indah. Kami menyerahkan Tuhan saat firman Tuhan pagi ini kami sama-sama belajar. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang akan hadir dalam setiap pribadi, baik di tempat ini maupun di rumah yang mereka harus beribadah oleh karena kondisi dan keadaan mereka harus Zoom. Engkau akan menaruh Roh-Mu yang kudus supaya mereka duduk diam, mereka tertuju dan tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Lalu kembali Bapak Ibu. Baik, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ya, saya setiap kali ada kesempatan melayani itu sukacitanya luar biasa. Tanggal 31 Desember kita ada persekutuan ada kebaktian tutup tahun yang memang harus mulai jam 10 kemarin, harus dimajukan jam 8 dan saya datang jam setengah 8 dan pendeta nggak lama lagi datang, lalu kami ngobrol segala macam dan pendeta memberitahu kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan tanggal 9 Januari. Saya bilang, ini sukacita luar biasa. Dan memang Bapak Ibu Saudara, saya punya kebiasaan yang memang ya kebiasaan yang mungkin baik kali ya. Jadi setiap kali saya dapat kesempatan melayani firman itu saya selalu beli baju baru ceritanya. Tapi 2 tahun ini saya nggak punya baju baru karena pandemi, nggak bisa ke mall gitu ya. Mau beli online takut kegedean gitu. Jadi saya bilang tahun 2002 saya mau beli baju baru . Nah saya anak saya Angel itu sama maminya itu suka suka nonton drakor Bapak Ibu. Drakor. Saya nggak terlalu suka, saya cuma nonton beberapa kali. Kemudian saya lihat, ya memang seru sih dramanya ya. Drama Korea gitu kan seru. Ada pendeta Korea ya, pendeta ya. Jadi dicerita. Jadi senang gitu saya lihat Buawa sama Angel itu anteng kalau nonton drakor. Kadang saya suka komplain juga drakor dari jam berapa sampai malam gitu ya nonton drakor. Tapi biasanya mereka nonton hari Jumat karena besoknya kan libur. Nah saya bilang, saya lihat gitu ya di drakor itu ada yang pakai jas Korea. Wah cakep banget, ini saya baru beli jas Korea nih. jadi Bapak Ibu, jadi ini saya pakai pendeta, saya pakai jas Korea ini. Ya, drama Korea katanya pakai baju ini, saya nggak tahu bener apa enggak nih, tapi saya bilang tolong beliin jas Korea dong, saya bilang gitu. Saya nggak mau beli baju lah, saya bilang gitu. Lalu belikan dalamannya juga, yang ada kera dilipat di sini nih, saya bilang gitu. Nah itu rencana saya mau pakai hari ini. Rencana mau pakai hari ini. Nah hari Kamis, jadi kita bawa pesan di online gitu ya. Hari Kamis kemarin datang tuh baju. Yang dalamannya dulu yang ada kerak di gitu yang diituin ya. Wah saya lihat, cakep juga nih, saya bilang kalau saya pakai ini keren nih kayaknya nih gitu kan. Terus saya lagi nunggu jasnya. Hari Jumat belum datang. Sabtu pagi belum datang. Terus siang-siang kira-kira saya pulang saya hari Sabtu saya libur kerja karena ada training. Jadi ada guru-guru Singkawang yang dari Singkawang kita buka sekolah di Singkawang, sekolah suci di Singkawang. Jadi guru-gurunya ada 30 orang training. Jadi saya ngurusin training di situ.
Jadi saya pulang sekitar jam 2-an dah. Saya bilang, ini baju Korea saya mana, jas Korea saya ya. Saya mau pakai nih, saya mau coba dulu. Karena gini, saya mau coba pakai secara lengkap, nanti saya akan fotokan, pendeta boleh gak saya pakai baju ini, saya bilang gitu kan. Takutnya pendeta gak boleh gitu kan. Nah saya tunggu gitu, lalu kemudian beberapa saat gitu ya, datanglah yang saya tunggu-tunggu, jas Korea itu. Nah ini saya buka, wah cakep juga ya. Lalu kemudian saya bawa ke atas, lalu ada angel di situ ya, saya pakai tuh dalamannya yang kelipet begini, saya pakai baju begini saudara, bapak ibu, saya pakai lengkap begini gitu ya, saya pakai gini. Gimana Jel? Wih nggak cocok. Apanya nggak cocok? Muka papi nggak cocok katanya. Aduh saya bilang, itu jangan lihat mukanya, maksudnya penampilan saya gitu. Nggak cocok, aduh Jel bagaimana? Udah pi, nggak cocok gitu katanya. Saya bilang, akhirnya saya hari ini gagal pakai baju dalaman Korea. Akhirnya saya siapin baju warna kuning ya. Karena sesuai dengan listnya ada kuningnya, saya pakai itu. Nah Bapak Ibu rasanya jujur saya senang ketika saya melayani firman pendeta. Saya bilang dalam hati saya kalau saya tiap bulan khotbah saya siap pendeta. Benar saya senang, biar saya bisa beli baju terus pendeta. Aduh. Nah Bapak Ibu dan Saudara, tema Januari ini sebenarnya luar biasa. Saya ketika mendengarkan firman Tuhan kebaktian tutup tahun itu saya merinding luar biasa. Ketika pendeta berkata bahwa kalau kita bisa sampai hari ini Bapak hari ini nih, saya Bapak dan Ibu masih nongol di gereja hari ini, di tengah-tengah kesulitan yang besar 2 tahun ini kita pandemi, itu semua karena Tuhan. Itu saya merinding, saya sempat nggak berpikir begitu. Saya mungkin teman-teman yang lain juga sedang kena dampak karena pandemi. Nah saya bersyukur di tempat kerjaan saya aman, gaji nggak dipotong, aman saya. Bahkan Yayasan Buddha Suci itu jamin sampai 3 tahun kita gaji nggak dipotong. Tapi nggak naik gaji sih. Tapi ada banyak orang yang mengalami kesulitan besar. Mereka sampai gaji di separuh, sedangkan kebutuhan tidak pernah bisa berhenti. Nah saya dengar firman Tuhan pendeta luar biasa, saya iya ya. Mungkin ada orang yang tidak seberuntung saya masih utuh gaji saya masih bisa menghidupi keluarga saya. Istri saya pun sama, nggak dipotong, walaupun sempat awal-awal sempat dipotong 50%. Tetapi sekarang kembali normal. Nah saya merasa ini semua karena Tuhan. Jadi ketika tema Januari berkata akulah Tuhan Allahmu, ya ini benar. Allah tunjukkan kasih karunia Tuhan itu saudara. Dan anugerah Tuhan. Saya merinding kalau dengar apa pernyataan Tuhan, dia berkata akulah Tuhan. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Dan itu Allah buktikan sampai hari ini kita baik-baik saja kan. Ada yang nggak makan hari ini, kita pasti bisa makan. Ya, saya lihat Bu Stefanus semakin sehat Bu. Setiap kali saya ketemu Bu Stefanus yang saya tanya gimana Bu, saya lihat Ibu sehat luar biasa. Itu kenapa? Karena Tuhan. Nah saudara, tanggal 2 Januari kemarin pendeta menyampaikan tentang akulah Tuhan. Lalu tanggal 2 Januari pendeta menyampaikan tentang yakinilah Tuhan yang menguatkan. Jadi ini pun menjadi kekuatan buat kita, bahwa hanya Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah Daud, Bapak Ibu itu mengalami masa-masa yang sulit seperti pendeta katakan. Tetapi Daud ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, apa yang dia lakukan Daud? Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan. Itu yang kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan dan masih ingat, saya cuma ingat segitu. Yang saya ingat bahwa ketika Daud menghadapi masa sulit, dia datang kepada Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi dia melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya lanjutannya. Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kita, lalu kita meyakini Tuhan yang menguatkan kehidupan kita, apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita lakukan? Seperti judul firman Tuhan pagi ini, minggu ini,
berperilakulah setia pada Tuhan. Gak ada cara lain. Tuhan sudah jamin hidup kita. Tuhan sudah pelihara hidup kita, bahkan di masa sulit Tuhan kasih kekuatan. Apa yang lagi yang mesti kita buat? Satu saja saya katakan, Bapak Ibu, mari kita setia sama Tuhan. Mari kita bukan hanya sekedar setia, tapi kita berperilaku, bertindak setia, melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang tidak menyakiti hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, The History Maker, mungkin bisa ditampilkan, nggak ada ya slide. Nah, saya Gracia Poli dan Apriani Rahayu, saudara tahu dua pebulu tangkis ganda putri bulu tangkis kita yang meraih medali emas di ajang Olimpiade, Bapak Ibu tahu ya? Itu saudara, saya bisa berkata itu the history maker. Apa itu the history maker? Pencetak sejarah. Ketika Gracia diwawancarai, ketika dia menang, saudara, mengalahkan pemain apa itu? Bapak Ibu tahu ya? Cina kalau nggak salah ya. Bukan Korea pendeta, tapi Cina. Jadi mengalahkan pemain Cina, saudara. Dia berkata begini, 20 tahun yang lalu, ketika saya berusia 13 tahun, ini Gracia yang berkata, ketika saya berusia 13 tahun, saya tahu Indonesia belum membuat sejarah. Betul ya, kalau kita lihat ganda putra, wah kita berapa kali jadi juara. Bahkan si Minion ya, itu ranking 1 dunia. Tapi untuk ganda putri nggak pernah juara. Gracia Poli berkata, 20 tahun yang lalu ketika saya berusia 13 tahun, saya tahu Indonesia belum membuat sejarah di ganda putri dan saya bersabar, kata Gracia. Saya tahu, saya dilahirkan untuk menjadi pemain bulu tangkis dan saya memiliki keyakinan bahwa saya ingin membuat sejarah di bidang ini. Bapak Ibu Saudara, ini the history maker menurut saya. Pencetak sejarah. Wah, luar biasa ya. Akhirnya Indonesia sekarang mulai dilihat ganda putrinya. Dan saya yakin dunia mencatat itu sampai hari ini. Bahwa tahun Olimpiade di Tokyo tahun 2020, itu pelaksanaan 2021, tapi Olimpiade tahun 2020, bahwa ada pemain Indonesia, ganda putri, Gracia Poli dan Apri, nah itu dia, mencetak sejarah, meraih medali emas. Saudara, itu dicatat, saudara. Nah, saudara, ketika saya membaca kitab Yeskiel yang hari ini kan kita baca, pertanyaan saya adalah, apakah orang Kristen kita sudah menjadi the history maker, pencetak sejarah dalam hal kesetiaan kepada Tuhan? Saya belum tahu. Mungkin sudah ada beberapa orang-orang percaya yang setianya luar biasa, the history maker. Mereka mungkin sampai mati syahid ya, karena iman kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membaca dari Yeskiel pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-5 dan ayat 16 sampai ayat 20. Saya akan bacakan cepat karena ayatnya lumayan panjang. Nah, di dalam Yeskiel 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-43 ini ayat panjang Bapak Ibu, saya akan bacakan hanya 10 ayat saja. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ke-5, nanti akan saya teruskan ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-20. Firman Tuhan berkata, pada tahun ke-7 dalam bulan yang ke-5, pada tanggal 10 bulan itu datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku
demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Oleh karena mereka menolak peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika saya membaca ayat yang pertama, saudara, dikatakan pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu datanglah beberapa orang tua-tua Israel. Bapak Ibu, saudara tahu apa itu tua-tua Israel? Tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, apa sih tua-tua Israel? Ini history maker, saudara. Orang pencetak sejarah. Tua-tua Israel itu adalah the history maker. Mereka datang kepada Yeskiel. Mau ngapain? Dalam ayat ini dijelaskan beberapa orang dari tua-tua Israel. Ini the history maker. Kenapa saya katakan the history maker? Karena mereka mengalami sejarah. Bagaimana dia melihat secara langsung Allah memimpin umat Israel itu menuju tanah perjanjian. Bagaimana Allah berkarya, ya, membawa umat saya dari perbudakan di Mesir kepada tanah perjanjian. Tua-tua Israel itu adalah history maker. Mereka pencetak sejarah. Nah, mereka datang kepada Yeskiel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, setiap kali orang datang itu harus melalui nabi. Nah, Yeskiel itu adalah keturunan imam. Jadi setiap ada permintaan harus melalui Yeskiel. Nah, tua-tua Israel ini yang saya katakan tadi adalah history maker. Mereka datang kepada Yeskiel untuk meminta supaya Tuhan kasih petunjuk. Saudara tahu, di dalam ayat yang kedua itu saya agak kaget kenapa respon Tuhan terhadap tua-tua Israel ini begitu. Saya pikir tidak saya sangka kenapa Tuhan meresponi caranya itu. Di dalam ayat kedua itu Bapak Ibu katakan, dan ayat ketiga, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Datanglah firman Tuhan kepada Yeskiel, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Tuhan berkata, demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, respon Allah ketika tua-tua Israel itu meminta petunjuk melalui Nabi Yeskiel. Dan Tuhan berkata kepada Nabi Yeskiel, katakan kepada tua-tua Israel, kepada the history maker itu, bahwa aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Nah, Bapak Ibu, saudara, kenapa Allah melakukan ini? Persoalannya, kalau saudara perhatikan di dalam
ayat 2 sampai ayat keempat, bahwa tua-tua Israel dan umat Tuhan itu melakukan perbuatan yang keji. Anda tahu, ini history maker. Dia adalah pencetak sejarah tua-tua Israel yang harus memberi teladan bagi anak cucunya. Tapi sepanjang perjalanan umat Israel, Bapak Ibu tahu sendiri itu umat, orang bilang umat apa ya, luar biasa. Batu gitu ya, tahu batu nggak bisa dibilangin, tegar tengkuk. Bayangkan ketika saya membaca firman Tuhan, ketika Israel itu datang kepada Tuhan, dia meminta seorang raja. Bapak Ibu, ini menyakiti hati Tuhan banget loh. Dia nggak ngerti bahwa yang jadi rajanya itu Tuhan sendiri. Coba bayangkan Israel minta raja untuk memimpin Israel. Karena dia lihat bangsa lain punya raja, kok saya nggak punya raja. Padahal raja Israel itu adalah Tuhan sendiri. Coba dia minta kepada Tuhan, sakit hati gak Tuhan lihat begitu? Aduh, luar biasa. Ini Tuhan yang memimpin. Ini Tuhan yang menyatakan perbuatan besar dan menolong umat itu keluar dari tanah Mesir. Nggak ngerti apa itu umat Israel. Saudara tahu ini betapa menyakiti hati Tuhan, ini perbuatan keji di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sayang sama umat Israel. Dia kasih raja. Kita tahu raja pertama siapa? Saul. Saul, saudara. Dan dalam perjalanan hidup umat Israel adanya keluh kesah. Dikasih raja pun sama, ada persoalan juga. Mereka tidak puas dan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka punya berhala sendiri. Dia sembah berhalanya di hadapan Tuhan. Saudara, ini kekejian bagi Tuhan. Padahal saudara, umat Israel itu history maker loh. Yang artinya dia punya dampak yang luar biasa bagi generasi berikutnya. Nah saudara, umat Israel menolak peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapanku dan melanggar hari-hari Sabat Tuhan. Tetapi saudara, saya perhatikan di dalam ayat yang ke-17, saya langsung aja masuk ayat ke-17. Saya melihat Tuhan itu luar biasa. Kalau saya disakiti orang, sekali saya tahan. Ya Bapak Ibu ya, sekali doang mengapa-apa gitu ya. Sudah biasa. 2 kali masih kita tahan. 3 kali mulai respon kita. 4 kali kita balas sudah. Tetapi saya melihat di dalam ayat 17, saya bacakan ayat yang ke-16. Oleh karena mereka menolak peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari Sabat. Mata saya agak ini. Hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku, ini Tuhan, merasa sayang melihat mereka. Jadi saudara, inilah Tuhan kita itu luar biasa setia banget sama umatnya. Walaupun disakiti saudara, ya saya mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ya. Ketika disakiti itu lihat ketemu orangnya, kita buang muka kali ya. Kayak kita nggak kenal. Saya ngalami itu pengen ketemu dia. Kalau ada orang itu ya, saya pengen itu cari jalan lain gitu kan. Tetapi Tuhan berkata dalam ayat yang ke-17, tetapi aku merasa sayang melihat mereka. Saya bilang Tuhan kita luar biasa. Contoh yang Tuhan berikan kepada umat itu luar biasa. Contoh kesetiaan itu luar biasa. Walaupun disakiti Tuhan setia. Makanya saudara, kalau kita melihat judul perikop firman Tuhan dari Yesaya 20 apa? Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Artinya apa? Di tengah hukuman kasih Allah melimpah. Betul gak? Di tengah pelanggaran umat Israel yang begitu keji, kasih Allah melimpah kepada umatnya. Dan memang Allah kita tuh kasih, dia buktikan. Dia mengasihi umatnya. Nah saudara, kita sudah jadi history maker belum ya? Dalam hal kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya ingat
Ada Oma Yeti, hadir hari ini enggak ya? Udah lama Oma Yeti enggak kelihatan ya Bapak Ibu. Sakit atau apa? Oh, Zoom ya. Dulu waktu masih offline itu dia dengan tertatih-tatih dia datang ke gereja, saudara. Saya bisa mengatakan Oma Yeti the history maker, kesetiaan kepada Tuhan. Mudah-mudahan Oma Yeti dengar saya hari ini. Itu jadi teladan yang luar biasa buat saya. Tapi banyak orang muda, kemana orang muda? Saya lihat hari ini ya ada juga orang muda. Tapi orang muda itu punya kelebihan banyak hal. Dari fisik, punya kekuatan. Mari orang muda, bapak-bapak, ibu-ibu jadi history maker tentang kesetiaan. Karena itu akan jadi penerus generasi kita. Mari saudara mengejar bagaimana kehidupan saudara sebagai orang percaya di gereja, dimanapun saudara menjadi pencetak sejarah. Bahwa saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tidak meninggalkan Tuhan, menjadikan Allah satu-satunya, tidak berbuat keji. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang mesti kita lakukan supaya kita memiliki perilaku yang setia kepada Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, saya menemukan dua hal apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki perilaku yang setia pada Tuhan. Di dalam ayat 19 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapanku dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menjadi perilaku yang setia pada Tuhan. Di dalam ayat ini saya menyimpulkan bahwa salah satu cara kita berperilaku setia pada Tuhan adalah kita menghidupi firman Tuhan. Loh, maksudnya apa menghidupi firman Tuhan? Saya berkata firman Tuhan ini tidak akan pernah punya kuasa, saudara. Saya tidak meremehkan firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan tidak akan pernah berkuasa kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Firman Tuhan yang adalah perkataan Allah ini, yang Bapak Ibu Saudara baca setiap hari, ada renungan yang tiap hari di-share, yang saudara renungkan, yang saudara baca tidak akan pernah punya kuasa ketika Bapak Ibu tidak menghidupi firman Tuhan itu. Nah saudara, salah satu persoalan dari umat Israel itu ketika dia mendapatkan peraturan, ketetapan Tuhan, itu sebagai teori saja. Dia dengar perintah Tuhan. Ya. Di zaman Musa, Allah menurunkan 10 hukum. Ya. Lalu disampaikan kepada umat Israel, mereka hanya tahu saja. Mereka hanya tahu secara teoritis. Itu adalah hukum Tuhan. Tetapi tidak menghidupi. Nah saudara, ketika firman Tuhan tidak menghidupi, ketika firman Tuhan tidak dihidupi oleh kehidupan kita, yang terjadi saudara, kita nggak setia sama Tuhan. Apa yang bisa membentengi kita? Ketika persoalan datang dalam kehidupan kita tidak menjadikan firman Tuhan hidup dalam hidup kita tidak menghidupi firman Tuhan, apa yang terjadi? Apa penangkalnya? Gak ada, saudara. Nah makanya firman Tuhan itu akan berkuasa dalam hidup kita ketika saya dan saudara menghidupi firman Tuhan bersama dengan Allah, melakukan firman Tuhan, menerapkan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, tadi pagi sekolah minggu kita belajar tentang apa, Bapak Ibu? Saya lupa juga. Sekolah minggu belajar tentang apa? Yang ikut sekolah minggu? Keterikatan terhadap harta ya, dengan harta. Nah, saudara, apa sih yang bisa mengontrol harta kita sebenarnya?
di pelajaran itu disampaikan luar biasa itu. Jadi kenapa ada banyak orang Kristen itu terikat dengan harta? Ya tadi saudara, karena firman Tuhan tidak dihidupi dalam kehidupan mereka. Harusnya harta itu menjadi sarana orang itu memuliakan Tuhan, betul gak Bapak Ibu? Kontrolnya apa? Firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini harus dilakukan dalam kehidupan kita. Harus kita hidupi sebagai orang percaya. Kita bergumul dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita mengalami banyak harta, kita punya harta yang banyak, firman Tuhan ini yang mengontrol. Sehingga saudara, kita dapat menjadikan harta itu menjadi sarana, penunjang dan bukan tujuan hidup kita. Itu siapa yang melakukan? Ketika saya dan saudara menghidupi firman Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang ketika punya segala sesuatu, lupa dengan Tuhan. Karena itu tadi, menganggap bahwa firman Tuhan sebagai aturan. Firman Tuhan sebagai pengetahuan, tapi tidak dihidupi. Seperti firman Tuhan disampaikan pendeta kemarin, dengarlah, artinya bukan sekedar mendengar, saudara melakukan firman Tuhan, saudara menghidupi firman Tuhan. Karena inilah yang membuat saudara dan saya setia kepada Tuhan ketika hidup kita menghidupi firman Tuhan. Jadi saudara, itu yang pertama. Bagaimana kita memiliki perilaku yang setia, mari kita menghidupi firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8 ke-19, Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah. Jadi hiduplah dan lakukanlah firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-20, apa yang mesti kita buat supaya kehidupan kita berperilaku setia kepada Tuhan? Oleh karena Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita, Dia menjamin kehidupan kita. Maka yang kedua yang perlu kita buat di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana saya dan saudara berperilaku setia kepada Tuhan. Yang pertama, kita menghidupi firman Tuhan. Kita menjadikan hidup kita seturut dengan firman Tuhan, searah dengan firman Tuhan, rel kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua saudara, mari kita menghidupi persekutuan kita dengan Tuhan. Tadi pagi saya kesaksian di sekolah minggu, kebetulan saya ngajar juga di sekolah minggu dewasa pria. Saya berkata, saya pernah kerja di bengkel mobil. Jadi saya udah beberapa kali pindah kerja dan saya kerja di bengkel mobil. Saya dulu itu hanya kerja sebagai dinas luar, jadi cuma nganter barang sama nagih. Ya, sama nagih. Saya kurang lebih hampir setahun kerja di situ. Dan memang hari Minggu itu mesti masuk. Nah, tempat bos saya itu, tokonya itu buka jam 8 kalau hari Minggu. Jam 8 pagi. Nah saya, karena dulu nih kita belum ada yang jam 6. Jadi saya gak ke gereja kalau pagi. Jadi saya gerejanya sore. Tapi saya ketika saya tahu itu harus kerja Minggu, itu saya hati saya meronta gitu ya. Saya bilang gak bisa. Saya mesti ke gereja. Nah saudara, walaupun memang dapat transportnya lumayan kalau Minggu masuk. Ya lumayan dapat transportnya waktu itu. Terus saya jalannya sampai setahun. Saya hanya kebaktian sore saja. Nah Bapak Ibu, saudara, ada banyak
kita, saudara, yang meninggalkan persekutuan karena apa? Karena sesuatu. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak menghidupi persekutuannya dengan Tuhan. Tidak hadir ke gereja, tidak datang kepada Tuhan. Dalam ibadah itu biasa. Saya nggak ngerti apakah yang di Zoom itu mereka sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Saya berharap ini pandemi selesai gitu ya, kita bisa bersekutu lagi di gereja. Supaya kita bisa sama-sama membangun, menghidupi persekutuan kita dengan Tuhan. Karena ini persekutuan dengan Tuhan itu gak bisa berjalan satu arah. Tuhan gak mungkin kejar-kejar Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu dengan Dia, tidak bisa. Ini terjadi dua arah. Saya dan saudara harus datang kepada Tuhan. Saya dan saudara datang kepada Tuhan menjalin sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Karena persekutuan kita dengan Tuhan memampukan kita menjadi setia. Nah, salah satu persoalan kenapa umat saat nggak setia karena dia meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Mereka bukan menyembah kepada Allah yang hidup, tapi dia menyembah kepada berhala. Dia meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, itu yang membuat kenapa umat Israel tidak setia kepada Tuhan. Nah, saudara, ini kalau terjadi di zaman sekarang, banyak umat Tuhan yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tidak menghidupi. Artinya ada upaya dari kita untuk rindu datang kepada Tuhan dalam persekutuan. Seperti firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari-hari sabatku. Allah mau kita menghidupi sabat Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Dan ini menjadi persoalan. Ada banyak kita tidak setia kepada Tuhan oleh karena tidak mau mencoba melakukan, menghidupi yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Umat Israel ketika mereka mulai berperilaku tidak setia kepada Tuhan, penyebabnya oleh karena mereka tidak sedang dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bahkan dalam ayat yang ke-20 itu dikatakan, mengapa Tuhan berkata, kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Jadi sebenarnya kalau kita mau praktekkan dalam hidup, ketika ada banyak orang Kristen yang nggak beribadah, itu sebenarnya peringatan. Betul gak Bapak Ibu? Kalau firman Tuhan katakan ini peringatan loh. Artinya ketika saudara datang kepada Tuhan itu menjadi peringatan bahwa kita punya Allah yang hidup. Allah yang berkarya. Allah yang menyatakan kasih-Nya yang membimbing kehidupan kita. Jadi ketika Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin tidak beribadah kepada Tuhan itu peringatan. Ingat, kuduskanlah hari sabatku kata Tuhan. Nah saudara, dua hal ini yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa mengontor saudara untuk setia sama Tuhan, nggak bisa. Pendeta Stefanus itu sama nggak bisa ngontor saudara. Ya paling juga dipanggil, ya dikunjungin gitu kan. Tapi keputusan kesetiaan saudara, keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa dibangun ketika saudara menghidupi firman Tuhan dan menghidupi persekutuan saudara dengan Tuhan. Saya katakan, saya pun sama. Dalam keluarga saya nggak bisa ngontrol anak saya setia sama Tuhan. Ini tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Tetapi kita harus menjadi story maker. Menjadi teladan. Jangan ngomong doang jadi orang tua. Saya ingat saudara, saya sampai dibalikin sama anak saya tuh. Kamu jangan begini-begini. Tapi juga, coba bayangin. Kalau sampai anak kita ngomong begitu ya saudara. Hai kamu sekolah minggu. Tapi nggak sekolah minggu. Ayo ke gereja hari Minggu jam 9 on time. Tapi masih di rumah, belum berangkat. Jadi saudara, mari kita jadi the history maker. Caranya bagaimana? Hidupi firman Tuhan. Hidupi persekutuan kita dengan Tuhan secara berkualitas. Karena anak cucu kita akan lihat hidup kita. Jadi saudara jangan
berkata bahwa orang-orang yang sudah sekian lama kenal Tuhan itu ya punya teladan, kadang-kadang justru tidak menjadi teladan. Betul gak? Tidak menjadi the history maker. Karena itu saudara, dua hal itu yang mesti kita buat. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Mari kita ajak keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita. Mereka menghidupi firman Tuhan. Mereka menghidupi persekutuan dengan Tuhan. Karena ini yang akan dibawa, saudara, diteruskan kepada generasi berikutnya. Nah, biarlah firman Tuhan pagi ini akan menolong kita. Mari kita berperilaku setia kepada Tuhan. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Dan mari kita menghidupi persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu sekalian, dengan firman Tuhan ini. Dan bila Tuhan Yesus sendiri akan menolong kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan banyak tantangan. Dan Tuhan janji menyertai kehidupan kita. Amin. Kami mengajak setiap pribadi untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, saya mengajak setiap pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Menjadi setia kepada Tuhan bukan perkara mudah. Saya katakan tidak mudah. Sampai hari ini saya masih belajar untuk setia kepada Tuhan. Kadang saya tergoda untuk tidak setia. Udahlah. Tanpa Tuhan pun saya bisa melangkah. Ngapain capek-capek setia sama Tuhan? Tetapi saya belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mau menjadi history maker, pencetak sejarah, bahwa kita orang-orang didapati setia sama Tuhan. Ini akan berpengaruh buat anak cucu kita, buat generasi-generasi mendatang yang melihat kehidupan kita. Kita menjadi pencetak sejarah dalam hal kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita bertekad untuk tetap setia apapun yang terjadi. Kita tidak lepas dari persoalan hidup. Jangan berpikir kalau jadi orang Kristen kita dijamin semuanya, kita enak-enak saja. Tidak. Kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Tetapi Tuhan yang setia, Tuhan yang luas kasih-Nya itu akan menolong hidup saudara. Karena itu mari kita tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sampai akhir menutup mata. Aku tetap setia menantikan Engkau ya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Aku mau setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita akan mau katakan, ku tetap setia sama Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, demikianlah hidupku mau mengasihimu, ya Tuhan. Mari kita hidup setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau
Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Katakan dengan sepenuh hati kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu Sampai akhir Tuhan. sampai akhir ku menutup mata. Amin. Aku mau setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau menghidupi firman Tuhan. Aku mau menghidupi persekutuan aku dengan Tuhan. Ya Yesus, sampai akhir, sampai akhir. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia melayani Tuhan. Ku tetap setia melayani, ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku melayanimu. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Jadikan kami the history maker ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang mencetak sejarah, orang-orang Kristen yang setia sampai akhir kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, bentuk kami ya Tuhan, untuk menjadikan firman Tuhan kehidupan kami, untuk menjadikan persekutuan kami hidup di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengar, dan berkaryalah supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan roh dan jiwa kami, untuk semakin hari kami punya karakter, punya perilaku yang setia kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, bahkan masa sulit tidak menjadi penghambat kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur, menaikkan pujian bagi Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan kembali Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, dan Dia setia juga termasuk memelihara kehidupan kita dari sehari ke sehari, memberikan berkat kecukupan bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita juga akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan berkata kepada kita, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi bukan maju dengan menangis aja, tetapi maju dengan menangis sambil
menabur benih, ya. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Dia atas pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia dan setia memelihara kehidupan kami, menyiapkan keperluan-keperluan kami setiap hari ya Tuhan, yang kecil maupun yang besar. Saatnya kami mau mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan beri buat kami, yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Terimalah persembahan yang kami berikan, kiranya berkenan kepada Engkau, karena kami memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjadi sumber berkat bagi kami, dan Engkau yang memberi hikmat kepada kami untuk mengelola setiap berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah persembahan kami. Haleluya, amin. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, mari kumpulkan, mari kumpulkan. Dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini ada saudara-saudara kita yang berbahagia karena Tuhan terus memimpin, Tuhan terus memberkati rumah tangga dari Bapak Ibu saudara-saudara kita. Yang pertama Bapak Ibu Lau Ferdianto tanggal 10 Januari, itu ulang tahun yang ke-18, dan yang kedua Bapak Ibu Andreas Haryanto tanggal yang sama ya, tanggal 10 Januari. Jadi bisa gabungan nanti join, bisa ngundang kita semua ya Bapak Ibu ya. Ya, mengucap syukur ulang tahun pernikahan yang ke-40, luar biasa ya. Bapak Ibu Ferdianto mungkin ada di rumah atau sedang ada di tempat yang lain dan mengakses melalui Zoom. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-18 Pak Ferdi dan Ibu, dan Pak Haryanto dan Ibu silahkan maju ke depan. Bapak Ibu, kita akan mendoakan Bapak Ibu melalui sebuah nyanyian. Yuk mari kita akan bersama-sama Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan menyanyikan pujian selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan, Pak Ferdi dan Ibu juga diberkati Tuhan. Rumah tangga damai sejahtera. Selamat hari jadi
Pak Ferdi dan Bu Yunita, semua karena kasih karunia Tuhan, dan biarlah seperti yang kita nyanyikan sebagai ucapan selamat, tetaplah setia kepada Tuhan, bahkan seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kami sekeluarga, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara telah memberi kesempatan kami berlibur, kami cuti, dan kami kembali dengan baik, tentu karena topangan dan juga doa dari seluruh jemaat. Bersyukur karena istri saya, Bu Stefanus, luar biasa, sehat ya. Jadi aktivitas di sana tidak berhenti. Ada beberapa teman yang tahu kami di sana datang dan mereka mendoakan kami, dan terima kasih oleh karena jemaat memberi kesempatan kepada kami untuk dapat berlibur beberapa. Ini liburan cukup panjang. Biasanya saya hanya beberapa hari, cukup panjang walaupun saya pulang lagi lalu ke Semarang lagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, besok Sabtu dan Minggu saya bersama tim PI akan kunjungan ke cabang Kaliori, Banyumas. Ada upacara agung gereja di sana. Saya memimpin, yaitu pembaptisan dan juga perjamuan Tuhan. Lalu juga ada pembekalan. Jadi tolong doakan. Kami akan berangkat Sabtu pagi, lalu sore harinya rencana pembekalan, kemudian minggunya pembaptisan dan upacara perjamuan Tuhan, langsung balik Jakarta. Tolong doakan supaya sehat semua, dan bersyukur karena Tuhan tambahkan bilangan orang percaya di Kaliori, cabang kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Gitu. Nah, yang pengkhotbah minggu depan di gereja kita Bapak Ferdianto. Jadi akan yang menyampaikan firman Tuhan minggu depan adalah Bapak Ferdianto. Lalu yang kedua, seperti sudah diberitahukan bahwa sore hari ini jam 4:30 akan dimulai kelas persiapan pembaptisan dan keanggotaan gereja. Sudah ada 8 yang mendaftar. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di kelas ini, silahkan memberitahu saya dan nanti akan dibagi link untuk karena pertemuannya lewat Zoom. Ya, jadi silahkan menghubungi saya sebelum jam 4:30 tentunya, kalau masih ada. Kemudian saya juga menginformasikan Bapak Ibu Saudara, tanggal 22 hari Sabtu akan ada persekutuan WBI BPD DKI Jaya Banten. Gereja kita menjadi tempat untuk streaming. Jadi seperti surat yang sudah disampaikan, BPD pinjam ruangan gedung gereja sekaligus alat streaming dan personil komplit. Jadi dan kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk melayani, dan BPI tentu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bu Yunita menjadi salah satu wakil BPI daerah, tentu sudah mempersiapkan, dan mari berdoa supaya persekutuan di tahun baru, awal tahun BPI DKI Jaya Banten diberkati oleh Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Saya kira itu informasi tambahan yang saya sampaikan, dan mari kita mensyukuri apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani, dan kita menjadi lebih setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama, kita akan menutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami telah dapat datang kepada Engkau. Kami menyembah, memuji dan memuliakan Engkau, dan kami mendengar, menerima firman-Mu, dan biarlah kami menempatkan firman-Mu sebagai yang terutama untuk kami lakukan dalam proses perjalanan kehidupan kami, dan kami diberi kemampuan untuk kami berlaku setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yohanes Wijaya yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat untuk kami semua. Berkati hamba-Mu ini bersama keluarga dalam pelayanan, dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga,
demikian juga pekerjaan yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Andreas dan Bu Rosi, Pak Ferdi dan Bu Yunita yang minggu ini berulang tahun merayakan dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam rumah tangga mereka menjadi suami istri. Terus Tuhan tambahkan sukacita, tambahkan berkat di tengah-tengah kehidupan pasangan suami istri ini bersama keluarga masing-masing. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, umat Allah. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan hadir dalam setiap situasi kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan pribadi masa depan, kehidupan berkeluarga, berumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan memberkati berbagai tugas tanggung jawab kehidupan mereka, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan oleh karena Engkau yang terus menopang kehidupan umat-Mu. Tuhan memberikan jalan keluar manakala umat-Mu menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan kuatkan iman mereka, supaya mereka tetap berpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan satu-satunya, dan mereka diberkati oleh Tuhan dengan jalan keluar demi jalan keluar yang terbaik, dan mereka terus mempermuliakan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Mereka menjadi berkat bagi siapapun ya Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan, pemimpin-pemimpin yang berorientasi untuk memajukan kemakmuran, kesejahteraan bangsa. Dan Tuhan menolong mereka dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Bangsa ini diberkati dengan keamanan, bangsa ini diberkati dengan persatuan kesatuan yang semakin kokoh di tengah-tengah keberagaman yang ada. Dan Tuhan menolong khususnya pandemi COVID, supaya Tuhan terus menekan virus corona ini, dan Tuhan membebaskan bangsa ini dari berbagai virus ya Tuhan. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Bahkan doa kami Tuhan, selama pandemi masih ada, biarlah setiap masyarakat, setiap anggota masyarakat dapat secara disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga sungguh-sungguh ada kerjasama yang baik, baik masyarakat dengan pihak pemerintah pusat maupun daerah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada bersama keluarga masing-masing. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, supaya terus menjadi garam dan terang bagi dunia. Kami memuji Tuhan dan mempersembahkan bakti penyembahan kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seru doa kami, permohonan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendengar dan bahkan berkuasa memberkati setiap doa kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita. Mari kita pulang, mari kita melanjutkan berbagai aktivitas kehidupan kita, dan teruslah mengarahkan hidupmu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai secara limpah dalam kehidupan kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang ajaib, kami panjatkan ucapan syukur, pujian, dan doa kami. Haleluya. Amin. Melindungi darimu.
memberkati Bapak Ibu Saudara, dan biarlah kita menjalani hari kita dengan berkat kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, kita foto terlebih dahulu ya. Nggak tahu. Foto tuh semua atau gimana? Semua enggak pelayanan. Enggak. Para pelayan boleh mengambil posisi. Ini gimana sih biar mereka semua bisa di ini? Udah langsung fotonya gitu, Ci. Pelayan harap maju depan. Mute all ya? Mute all. Hah? Mute all ya? Terserah. Ya udah, unmute aja, unmute. Ini udah buka sendiri. Oh ini. Unmute aja. Selamat hari Minggu. Unmute on. Yes, yes. Tidak lah. Pelayan foto dulu, pelayan. Yuk, pelayan, foto, pelayan. Bu Lina, foto dulu Bu. Tinggal. Apa-apa, kan biasanya nggak tinggal. Emang iya? Pegangin ya, Yes. Hitungan ketiga ditahan dulu ya, Bapak Ibu. Sabar, belum Ah, siap iya. nih, depan. Oke. Satu. Satu, dua, tiga. Di situ aja. Layar kedua ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Cik, 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 cik.